Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara install ulang Dapodik versi 2020B yang benar ya. Jadi di sini saya tunjukkan dulu ke teman-teman bahwa memang di aplikasi ini sebentar saya cek dulu di sini ya, tidak ada Dapodik ya, berarti sama sekali belum terinstall ya. Ini berarti benar-benar saya akan menginstal dari awal. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan untuk instalasinya? Yang pertama adalah installernya. Installer yang mana? Kita sebentar, saya cari dulu folder SMK Dapodik. Sebentar. Dapodik. Nah, yang perlu teman-teman siapkan ada 3 ya. Pertama adalah ini installer Dapodik 2020A yang memorinya sekitar 77 MB ya. Ini namanya installer, kemudian patch 2020B. Seperti itu ya. Untuk 2020A patch 1 dan patch 2 tidak perlu diinstal ya, teman-teman. Jadi, kenapa tidak langsung di 2020B? Karena aplikasi Dapodik 2020B itu tidak ada installernya, dia hanya patch. Maka ketika mau install ulang, kita installnya yang 2020A ya. Terus cara registrasinya bagaimana? Jelas kita membutuhkan prefil. Di sini saya sengaja menyediakan 2 prefil agar menunjukkan ke teman-teman mana prefil yang benar dan mana prefil yang salah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita jelas seperti biasa setiap kali mau instalasi yang hubungannya dengan Chrome atau aplikasi yang menggunakan web browser, itu kita harus clear history all time dulu dengan cara tekan Ctrl Shift Delete ya. Jadi kita buka browsernya dulu, kemudian kita tekan Ctrl Shift Delete. Di sini pilih Advance. Nah, ini last hours-nya kita ganti all time ya. Kita ganti all time. Ini kita checklist semua, teman-teman. Checklist semuanya ya. Kemudian kita clear data. Dan proses ini kita tunggu dulu. Dan ini dipastikan teman-teman harus ingat password-password yang tersimpan di browser ya. Jadi misalnya password untuk login apa, login ini, login itu harus sudah ingat ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini sambil menunggu proses clear data, ini kita minimize saja dulu. Dan langkah selanjutnya yaitu kita jadikan browser Google Chrome itu sebagai aplikasi default untuk membuka semua aplikasi yang hubungannya dengan browser ya. Teman-teman klik saja default seperti ini. Kenapa saya memilih Google Chrome? Karena yang jelas aplikasi Google Chrome ini yang paling rekomen untuk membuka Dapodik, PMP, atau apapun. Termasuk UNBK pun buktinya menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Nah, di sini choose default app, teman-teman cari yang web browser di sini ya. Kalau sudah Google Chrome berarti sudah benar. Kalau belum Google Chrome, teman-teman klik di sini. Nah, teman-teman klik Google Chrome seperti ini ya. Karena biasanya ada Dapodik yang terbuka di Explorer, ada yang di Opera Mini, ada yang terbukanya di Mozilla. Nah, ini settingan untuk merubahnya, teman-teman. Jadi ke default aplikasinya. Lalu kita close saja. Ini sudah. Kita ke Chrome-nya lagi. Oke, ini sudah bersih ya. Berarti browser Chrome-nya ini sudah bersih. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita baru melakukan download prefilnya dulu, teman-teman. Download prefilnya jelas harus yang terbaru ya. Ini jadi download prefil. Sebentar saya aktifkan dulu. Ya, teman-teman silakan download prefil di aplikasi di web Dapodik Dasmen ya. Ini di sini ada. Saya koneksikan dulu dengan hotspot seluler saya. Sebentar, saya hanya menunjukkan caranya. Ini sambil nunggu proses ini, nanti boleh sambil nginstal Dapodik 2020A-nya dulu ya.
Nah, ini saya rasa teman-teman tahu lah ya untuk download profilnya. Oke, sini sebentar saya masukkan dulu. Next. Ya, sabar saja. Ini daripada saya lewati, mending saya tunjukkan saja. Nah, kalau yang sudah tahu cara download profilnya, silahkan dipercepat saja, nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, di sini ya, Dapodikdasmen. Kita buka dulu. Sebentar, ini masih loading. Nah, ini adalah tampilan website Dapodikdasmennya. Teman-teman silakan ke menu unduhan di sini, unduhan, ya. Kemudian pilih data profil, ya teman-teman, data profil. Ini adalah proses instalasi dari awal ya, install ulang. Jadi misalnya karena laptopnya rusak, karena ganti laptop, jadi mau install ulang seperti itu. Dan disarankan di Dapodik sebelumnya itu sudah pernah sinkron. Jadi nanti data yang diambil dari profil adalah data terakhir hasil sinkron ya teman-teman. Nah, di sini klik data profil, lalu pilih sesuai provinsinya. Ini saya pilih Provinsi Jawa Tengah, lalu silakan pilih link yang sesuai. Bebas ya, di antara link-link ini ada, asal saja nggak apa-apa. Nah, silakan profil khusus daerah Provinsi Jawa Tengah aplikasi 2020B. Ini yang penting teman-teman ya. Jadi registrasinya harus di Dapodik 2020B. Tapi kenapa installnya 2020A ya kita lihat saja nanti. Nah, di sini username-nya kita masukkan sesuai email yang aktif di Dapodik ya. Password-nya kita masukkan. Kode registrasinya kita masukkan. Lalu klik generate. Nah, di sini dia akan menyiapkan profilnya ya. Sambil nunggu profilnya siap, kita boleh mulai menginstal Dapodiknya. Yang pertama kali diinstal adalah Dapodik 2020A ya. Kalau mau download, kalau belum punya silakan download di sini teman-teman di ini di unduhan ya. Terus installer. Di sini sudah ada dua, unduh installer, unduh patch ya. Sebentar, ini 2020B. Nah, ini ya, link alternatif installer Dapodik 2020A. Ini fresh installer link 1 dan sekian, kemudian link patch-nya 2020B di ini. Ada, semuanya sudah ada linknya, tinggal di menu unduhan saja dibuka ya. Nah, ini profilnya sudah disiapkan, tinggal klik download. Nah, di sini kalau seperti ini tetap keep saja ya teman-teman, karena profil kita itu dianggap virus oleh si komputer. Kalau perlu berarti kita matikan antivirusnya dulu ya. Ini saya tetap keep. Jadi nanti dia akan tetap terdownload seperti itu. Nah, ini sudah selesai terdownload, kita show in folder. Nah, profil ini saya copy dengan saya pindahkan dulu ya agar lebih rapi. Jadi saya masukkan di folder khusus Dapodik. Nah, ini saya pastekan di sini. Ini karena sudah ada, jadi muncul seperti ini. Kalau belum ada ya, ini tinggal langsung masuk ya teman-teman. Nah, profil sudah siap, installer sudah siap, maka kita langsung proses instalasi. Ini kita close saja semuanya, browsernya kita close dulu. Nah, di Dapodik 2020A, klik kanan, lalu run as administrator ya teman-teman. Nah, ini yes dulu. Kemudian kita tunggu. Nah, ini kita klik lanjut, kemudian saya setuju, klik lanjut, lanjut, lanjut. Pokoknya kalau ada warning misalnya, ada peringatan, apakah Anda akan menimpa folder Dapodik? Nah, di situ berarti di laptop sebelumnya sudah ada folder Dapodik, dihapus dulu teman-teman yang ada di C ya.
Nah, ini setelah dihapus baru lakukan instalasi. Ini karena tidak ada peringatan jadi tinggal pasang. Karena memang sebelumnya tidak ada dapodik di laptop ini ya. Jadi tidak ada peringatan apapun seperti itu. Nah, sambil nunggu ini saya jelaskan dulu ke prefilnya. Prefil yang benar di sini ada dua prefil ya saya tunjukkan. Ini sebenarnya kedua-duanya benar. Hanya saja yang paling benar adalah yang ini teman-teman yang bawah ya. Jadi yang ada dalam kurung satunya kenapa muncul dalam kurung satu? Karena dalam folder ini ada dua prefil dan prefilnya sama. Kemudian sehingga ketika di hasil download dia otomatis merename ada angka dalam kurung 1 atau dalam kurung 2 atau dalam kurung 3 tergantung berapa banyak prefil yang ada di dalam folder tersebut ya. Jadi kalau mau menginstal itu teman-teman silakan pilih prefil yang terbaru, boleh dilihat dari tanggal dan waktunya ya. Ini 557, ini 506 dan sebagainya, ini bebas intinya cari saja. Ini misalnya saya ingin mengcopy ini menggunakan prefil yang atas. Ini kita rename dulu teman-teman, klik kanan, jangan di rename-nya, jangan di folder yang ini ya. Kita copy dulu, klik Ctrl C, kemudian ke local disk C, ke prefil dapodik, kemudian Ctrl V ya. Nah, di sini baru kita rename. Rename-nya adalah kita hapus dalam kurung satunya ya. Seperti ini, dihapus sampai kursornya benar-benar nempel di angka terakhir ya. Ini lalu enter. Nah, kemudian prefil yang benar adalah dia berwarna putih seperti ini dan formatnya page rule file ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman prefilnya tidak berwarna putih atau dia terbaca oleh Windows Explorer atau terbaca oleh GOM, terbaca Excel, terbaca Word dan sebagainya, silakan teman-teman kembalikan ekstensinya dengan cara nanti saya letakkan di link deskripsi untuk cara merubah ekstensi file ya, ekstensi file yang berubah tidak normal seperti ini ya. Seperti itu ya, sistem. Nah, ini sedang instalasi dulu ya teman-teman. Kita tunggu dulu saja. Ini saya close. Ini juga saya lagi ini close ya. Kita masih menunggu. Kalau muncul seperti ini biarkan saja dia sedang menginstal bahasa pemrograman ya. Kemudian biasanya kesalahan yang lain adalah kesalahan yang lain adalah di folder ini. Pastikan bahwa nama folder ini adalah prefil double L ya, underscore dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi namanya adalah prefil double L underscore dapodik. Kalau cuma L-nya satu, maka dia tidak akan terbaca oleh sistem dapodiknya. Seperti itu. Ini masih proses instalasi. Kita tunggu saja dulu. Ini kita sambil nunggu saya tunjukkan beberapa video mengenai dapodik 2020B yang sudah saya buat ya teman-teman. Ini karena masih proses instalasi daripada menunggu nggak jelas, dia mending kita tunjukkan beberapa video. Saya tidak membuka videonya, hanya menunjukkan ya. Nah, di sini saya sudah menunjukkan beberapa cara-cara di dapodik 2020B, misalnya cara menghapus Sarpras, kemudian cara merubah bersedia menerima dana BOS di dapodik ya. Seperti itu, saya lihat lagi yang lainnya. Kemudian cara sinkronisasi di dapodik 2020B yang sangat berbeda dengan dapodik sebelum-sebelumnya ya. Terus cara mengisi invalid memungut iuran di dapodik ini juga sudah ada. Kemudian ini update dapodik 2020B yang bukan install ulang, dia hanya menginstal patch-nya. Di sini juga saya sudah
Ada. Kemudian mengenai UNBK juga di sini ada ya. Cara sinkron VHD, cara membuat transfer respon, terus cara setting klien UNBK, cara install VHD-nya. Seperti itu teman-teman ya. Ini masih menunggu sepertinya. Saya refresh dulu sih. Ini nama channel saya, silakan teman-teman subscribe ya. Dan save nomor saya biar bisa sharing-sharing dengan saya. Terutama kalau ada apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu semampunya. Itu. Oke, ini kita masih menunggu proses instalasinya. Terus masalah install ulang biasanya yang ada salah langkah adalah masalah folder sudah, prefill sudah, instalasi. Oh iya, ini saya kembalikan dulu ke ini ya, saya jelaskan urutan installnya ya. Jadi urutan menginstalnya teman-teman itu install dulu installer 2020A besarnya 77, sekian. Kemudian jangan registrasi dulu ya. Jadi harus langsung di Dapodik 2020B, di patch dulu, baru diregistrasi. Karena apa? Karena di sini prefill ini, prefill mana tadi prefill? Prefill ini hanya terbaca oleh aplikasi Dapodik 2020B. Jadi penyebab biasanya prefill tidak ditemukan ketika install ulang itu karena prefill ini tidak cocok dengan aplikasi yang ada. Misalnya prefill 2020B diregistrasikan di 2020A, maka dia tidak akan bisa terbaca walaupun prefillnya sudah putih, tidak ada dalam kurung, intinya prefillnya sudah benar seperti itu ya. Jadi lakukan langkah-langkahnya itu dengan tepat. Jangan langsung registrasi, tapi di patch dulu. Ini saya allow akses. Biasanya kalau sudah seperti ini sudah bisa. Nah, ini ya. Ini kalau mau dihilangkan semua ya nggak apa-apa. Kalau saya biasanya hilangkan di sini checklist lihat readme-nya biar tidak muncul teks yang nggak penting menurut saya. Kalau ini membuat shortcut aplikasi Dapodik harus di checklist ya biar dia ada di depan. Ini klik selesai ya. Nah, di sini kita tunggu sedang loading. Nah, teman-teman boleh lihat sendiri bahwa aplikasinya dia terbuka secara otomatis di Google Chrome karena saya sudah men-setting aplikasi default untuk membukanya adalah Chrome seperti itu teman-teman ya. Makanya nah, di sini pilihan terbaiknya adalah registrasi Dapodik secara offline. Mohon maaf sedang ada. Silakan di skip teman-teman, ini saya sedang menunggu adzan, jadi dipercepat saja sampai adzannya selesai.
Ya, ini saya lanjutkan lagi ya, teman-teman. Nah, di sini baru terinstall aplikasi Dapodik 2020A yang installer. Saya akan menunjukkan cara kenapa biasanya profil tidak ditemukan ya. Kita langsung coba saja registrasi. Di sini profil sudah ada ya. Sudah di-copy di data saya profil Dapodik. Kemudian ini saya registrasi offline. Ini data sudah saya masukkan lalu saya klik submit. Pastikan Anda menggunakan profil terbaru. Oke. Ini kita tunggu. Nah, mempersiapkan proses. Nah, lihat ya. File profil tidak ditemukan. Tadi teman-teman lihat sendiri. Itu penyebabnya adalah karena profil ini walaupun hilang, tapi dia tidak terbaca oleh si Dapodik 2020A. Dia error karena seharusnya profil yang ada di sini dan itu untuk 2020B. Lalu caranya adalah kita langsung timpa ya, teman-teman. Ini kita close lagi. Tidak perlu lakukan registrasi. Kita langsung ke sini Dapodik ya. Kita langsung install patch-nya. Klik kanan, run as administrator ya. Lalu klik yes, kita tunggu proses instalasinya lagi. Kalau seperti ini ya kita yes saja, nggak apa-apa. Ini klik lanjut, saya setuju, lanjut, pasang, dan kita tunggu. Ya, ini memasukkan data pustaka dan lain-lain seperti itu ya. Sambil nunggu ini, proses ini kita kopikan dulu profilnya ke sini ya. Kalau ada dalam kurung seperti ini, kita seperti biasa kita rename dulu, klik kanan rename, kemudian kita hapus yang ada dalam kurungnya, lalu enter ya. Di sini kita tunggu, ini tunggu sampai dengan selesai proses ini ya teman-teman. Ya, ini sudah selesai. Klik selesai. Maka kita, kalau misalnya di desktop ini tidak ada Dapodik, langsung saja ke Chrome. Ya. Terus panggil port Dapodik dengan cara ketik localhost /2 5774. Ini cara yang paling aman ya. Enter. Lalu akan masuk ke menu registrasi ya teman-teman. Lalu kita masukkan passwordnya. Kode registrasinya.
konfirmasi password. Jadi dia masukkan password yang sama lagi, kemudian kita masukkan email yang ada di Dapodik ya, terdaftar di Dapodik. Kita klik submit. Pastikan bahwa kalian sudah mengcopy prefilnya di prefil Dapodik ya, lalu klik OK. Mempersiapkan proses registrasi, pengecekan file prefil. Nah, ini dia bisa berjalan ya, teman-teman. Selanjutnya kita biarkan saja, jangan buka-buka aplikasi lain, kita tunggu. Ini cara yang lebih aman ya. Jadi kita tunggu benar-benar sampai prosesnya selesai. Seperti itu ya. Jadi sederhananya proses instalasinya adalah lakukan. Oke, ini klik OK saja. Lakukan persiapkan alat dan bahan yaitu installer 2020A dan patch 2020B, lalu prefil yang terbaru ya. Itu karena kita registrasinya offline. Kalau online biasanya prosesnya lama sekali ngambil datanya. Itu belum lagi kalau websitenya maintenance, belum lagi kalau internetnya lemot, seperti itu ya teman-teman. Jadi disarankan menggunakan registrasi offline seperti itu ya. Ini kita coba masuk. Ini remember me, dan ini berarti 2019-2020 genap ya. Lalu kalau sudah registrasi tidak perlu registrasi, kita klik masuk. Seperti ini. Ya, proses instalasinya terbukti berjalan dengan lancar. Jadi kalau teman-teman mengikuti dengan baik, insya Allah ya, proses instalasinya pun akan berjalan dengan lancar. Di sini nama SMK muncul, versinya muncul, genapnya muncul, semua datanya ini jangan tampilkan lagi. Datanya kita cek 5, 10, 4, 8, 8, 4 betul, ada ruang kelas 5 yang dipakai untuk rombel cuma 4 betul. Kita cek recheck lagi. Jangan panik kalau di sini menu sinkronisasi tidak ada, karena sinkronnya sekarang ada di akun kepala sekolah. Melalui pengaturan, tukar akses pengguna, ini masukkan kode registrasi, cari nama guru. Untuk cara sinkronisasi yang lebih lengkap bisa nanti saya tunjukkan di video yang lain, saya akan letakkan di deskripsi ya. Seperti itu. Ini terbukti ya teman-teman. Dapodik saya sudah berhasil install dengan benar tanpa ada kendala apapun. Jadi insya Allah silakan ikuti dengan baik. Jadi Dapodiknya bisa terinstall dengan baik pula. Ini bisa digunakan untuk yang pindah laptop, install ulang, pokoknya intinya yang benar-benar mau install dari awal. Begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Mari kita belajar bersama-sama. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir. Salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.